kita mau gabung dulu. Jadi hari ini kita ngomongin tentang air nih, Kak. Kita bakal ngomongin tentang air. Dia tuh dipanggil sebagai galon berjalan. Halo. Halo. Siapa Kak dibilang galon berjalan siapa? Aku maksudnya. Aku. Shiva. Iya kan Shiva? Oh, bukannya aku. Dia galon berjalan. Ini aku galon. Kita sama kayaknya, Kak. Oh, kita juga udah sama. Iya. Kenapa galon berjalan, Kak Siva? Kenapa sih? Karena aku minumnya banyak banget, Kak. Apalagi di lokasi syuting gitu. Oh, Terus sehari tuh bisa hampir 8 literan minumnya. Jadi terus tempat botol minumnya pun juga besar. Jadi mungkin orang mikirnya kayak Shiva bawa galon gitu. Minumnya banyak banget. Oh, gitu. Karena kamu minum, jadi dibilang, wah kayak galon nih berjalan. Gitu ya. Kak Safira, Gitu. Kak Siva. Shiva nih banyak yang nyapa nih. Ya. Hai Kak Shiva. Halo. Hai. Halo. Kak Siva, Kak Safira, kalau Kak Siva kan satu hari tuh 8 liter air ya minum 8 ya. galon. 8 galon, 8 liter air. Kalau aku sehari tuh 8 liter beras. Jangan dong, nanti tambun. Nanti tambun. Halo semuanya. Aduh seru banget ya kalau live-nya langsung gini bisa kelihatan nih semuanya yang join. Wow, Halo. seru. Halo semua. Ada Jessica, ada Greza, ada dari Jendela, ada Shiva Edik. Wah, mantap. Iya, sekali lagi nih aku mau ngingetin juga Shiva, ngikutin juga nggak cerita kita The Series? Aku nonton dong. Nonton juga ya? Aku nonton. Dan iya kan, kita tuh Terus jadi mungkin banyak kalau seandainya emang nggak sempet bisa nonton diulang juga kan, Kak? Yes. Di video.com ya? Yes, betul banget. Jadi bener banget nih buat SCTV Fever, Sobat Aksi, bahwa yang namanya cerita kita The Series ini tayangnya setiap hari Minggu gitu kan, weekly, dan teman-teman tuh di sana bisa lihat ceritanya dari anak-anak muda yang peduli banget sama lingkungan. Mereka tuh ngasih pesan-pesan supaya kita tuh belajar untuk peduli sama lingkungan kita. Seru banget deh pokoknya ya. Jadi jangan sampai kelewatan tiap episodenya. Kalau yang kemarin Tuji yang ngomongin tentang kagak demen banget tuh dia belanja-belanja pakaian terus-terusan dan sebagainya gitu. Dan episode hari ini juga menarik banget sesuai. Hari ini kita bakalan ngobrolin sama yang namanya tentang air-airan. Nah, tapi ngomong-ngomong nih ya, Shiva, mungkin agak bertanya-tanya gitu. Ini dari tadi ada siapa di situ tiba-tiba tuh, kan gaya banget sekarang dia pakai kacamata. Halo, Shiva, apa kabar? Dia nih siapa? Mahir sih ya? Bukan, ini Papa Jut, beda dong, beda. Papa Jut. Diriku Papa Jut. Kalau Hibzi yang tadi. Ini tuh Papa Jut. Tunggu, ada fakta menarik nih, Shiva. Jadi, si Papa Jut ini, bisa berbagai macam bahasa. No, pasti dong, silakan. Ajarin dong. Shiva pengen apa? Pengen apa? Diriku berbahasa apa, Shiva? Bahasa apa ya? Thailand, bisa dong. Nanti Safira yang terjemahin ya. Oke, boleh. Oh, berarti kan Safira juga jago ya bahasa Thailandnya ya? Iya, aku cuma bisa menerjemahkan bahasa Thailandnya Papa Jut. Oh, Kebetulan aku lama di Pattaya aku. Sobat Aksi, kita dengerin dulu nih Papa Jut berbahasa Thailand. Silahkan. Iya. สวัสดีครับปวดแล้วนะตาแล้วนะปวดแล้วไหนเกิดแล้วนะปวดแล้วนะครับ Halo, apa kabar? Aku Papa Jut yang bakalan memberikan fakta-fakta mengejutkan. Terus? ตามปูไหนเลยนะกูกดแล้วนะกูแล้วนะครับ Oh, dia memberikan fakta-fakta mengejutkan seputar air yang bakalan dibahas hari ini. ตัวหน้าไหนอย่าละหนูนูกับปูหน้าไหนยังนั่นละนังกาแล้วนั่นอยู่กันเลยบลังครับ Sobat Aksi, SCTV Viewers, dan juga followers, dan juga Kak Shiva, boleh loh kalau mau ikutan komen, mau nanya-nanya, boleh banget. Tinggal nanti juga ada fakta-fakta yang bisa dipilih, kira-kira gosip atau fakta, gitu. Itu kepanjangan artinya tuh, kamu melebih-lebihkan itu ya. Kelebihan. Kira-kira begitu Shiva.
Nah, Iya. jadi Papa Jut Oh, memang banyak banget alah. kebisaannya, ya kan? Iya. Ada yang bisa bahasa Thailand dan sebagainya. Nanti ada fakta-fakta juga, di mana fakta-faktanya nanti kita bisa nebak sih, Pak, apakah itu betul gosip atau Gosip fakta. atau Tapi kita nggak fakta. bakalan, kita nggak cuma bertiga aja. Hari ini Syifa, Papa Jut, dan juga Sobat Aksi, SCTV Viewers dimanapun berada. Ini Ahmad nanya, katanya itu bahasa apa? Itu bahasa Thailand, Ahmad. Thailand. Terus kata Popon Setiani, ya ampun ngakak katanya. Napoy, Natalan Kapoy. Ada yang kop kun kap gitu. Kapun Ada kap. kata bahasa Korea nanti ya. Lucu banget nih katanya Papa Jut. Wede. Ya udah, kita bakalan nungguin fakta-fakta dari Papa Jut. Tapi seperti yang tadi aku bilang, kalau kita nggak cuma bertiga aja, ini saya juga punya tamu datangnya dari Bali, teman-teman. Siapa Dari nih, Kak? Bali, tepatnya dari Youth Conservation Initiative Bali. Ada Sugiantara. Udah aku invite, apakah Beli nih, halo Beli. Halo. Halo Kak. Halo Beli. Wah, Beli gamer saya beli. Iya ya. Halo Beli, Sugi. Halo Apa Kak. kabar? Luar biasa. Luar biasa. Ini ada Papa Halo, Kak. Jut, ada Syifa juga, ada Beli dari Bali. Enak ya kalau teknologi kita tuh bisa terhubung gitu ya. Dari mana bisa. Nah, Beli, sebelum kita ngobrol sama Beli Sugi dan juga Syifa juga, nih Papa Jut kan tadi bilang kesini ada tugasnya, mau ngasih tahu fakta-fakta menarik. Nanti kita bertiga sama SCTV Fever, Sobat Aksi, kita nebak ya, ini gosip atau fakta. Iya, boleh komen juga ya buat Sobat Siap. Aksi dan Komen SCTV boleh. Viewers ya. Iya. Ini diriku akan langsung memberikan gosip atau fakta yang pertama, pernyataan pertama ya. Silakan ditebak. Iya. Sebagian besar permukaan bumi tertutup air. Jadi kita tidak akan kekurangan cadangan air bersih. Ayo, Gosip. gosip atau fakta? Gosip. Hoax. Gosip. Gosip. Kalau Syifa apa Syifa? Gosip. Kak Safira salah, Kak Sugiantara salah, Syifa apa? Gosip. Betul. Kan gosip semua jawabannya. Tapi Papa Jut. tetap Syifa yang betul. Aduh. Cuma Syifa yang betul. Cuma Syifa yang betul. Baik. Iya, nggak apa-apa. Ini, jadi ini faktanya adalah sumber dari National Geographic ini ya. 70% permukaan bumi memang tertutup air. Tapi ternyata sebagian besar air itu adalah air laut dan air payau yang tidak bisa diminum, ya kan? Kecuali ikan bandeng. Ikan bandeng bisa tuh minum air payau. Hanya 2,5% dari jumlah air yang ada di dunia ini adalah air tawar. Dan yang mengejutkan lagi faktanya adalah nggak sampai 1% dari air itu yang bisa kita gunakan sebagai air bersih karena air tawar itu tersimpan dalam bentuk es dan gletser. Tuh, Oh, jadi iya. kan kita nggak bisa Dan air tanah juga. langsung minum es batu gitu nggak bisa kan, harus dikeroak dulu kan. Ya kan? Dong. Serem Begitu. banget ya berarti faktanya, bener kan? Berarti gosip tuh tadi kan. Ada fakta apa Oke. lagi Papa Jut? Ayo. Kita ada lagi dong, tentunya dong. Heeh. Jadi itu ternyata jumlah air bersih untuk 7 miliar lebih penduduk dunia itu sedikit banget. Nah, Iya. kalau Kak Sugi Bener. pernah dengar fakta ini nggak Kak? Atau kamu pernah ke tempat yang masih kekurangan air bersih gitu nggak Kak Sugiantara? Iya, jadi waktu dulu di tahun 2019 kita dari YCI pernah ngadain student gathering tuh dari CI Indonesia. Jadi waktu itu kita bahas tentang krisis air yang ada di Bali. Nah, lalu setelah student gathering itu kita sempat live in, jadi kemah gitu di desa Dukuh, Karangasem. Jadi itu dekat lereng Gunung Agung. Jadi itu desanya memang benar-benar mengalami krisis air yang berkepanjangan. Jadi masyarakat di sana menggunakan air hujan sebagai kebutuhan utamanya mereka. Jadi untuk masak, mandi, bahkan minum gitu. Jadi langsung. Nah, jadi walaupun kalau misalnya musim kemarau, kalau misalnya habis, mereka terpaksa membeli air gitu yang harganya cukup mahal. Oh, wow. Iya. Oke, menarik ya. Wow, gila. Itu berarti kita Papa Jut juga dulu waktu kecil minum air hujan. Langsung gitu Aku kalau Waktu main ya? langsung Apalagi dah. kalau lagi bulan Banget. puasa. Apalagi
Apalagi kalau lagi bulan puasa, ya kan? Oh, kalau itu malah papa ya. Lalu deh, ini ada yang bilang, oh iya krisis air. Bener, memang kita tuh lagi krisis air di dunia ini. Terus infonya seru, terima kasih ya. Teman-teman SCTV viewers, terus followersnya Siva, siapapun juga yang lagi ikutan Instagram live ini yang mau komentar, boleh silahkan ditulis aja. Mungkin punya pengalaman seputar air bersih dan sebagainya, boleh banget ditulis. Kita ngobrol sama-sama ya. Oke, ada fakta apa lagi nih? Kurang gimana, Papa Jut? Tapi sebelumnya diriku ingin bertanya sama Siva dulu nih. Apa tuh? Iya. Pernah nggak Siva kekurangan air gitu, krisis air gitu, Siva? Krisis air. Ya. Mungkin kalau seandainya aku lagi di lokasi syuting yang memang tempatnya di daerah, biasanya bukan krisis airnya sih, tapi lebih ke krisis air bersihnya, Kak. Oh. Terlihatnya tuh airnya keruh gitu. Jadi biasanya diolah dulu baru boleh diminum gitu-gitu, Kak. Oh, wow. Tuh kan. Kita tuh udah yang tinggal di, maksudnya kita dengan privilege punya akses air bersih, udah waktunya kita memang lebih berhemat ya tentang lebih bijak menggunakannya. Iya, lebih bijak dalam menggunakannya, bersyukur juga bahwa kita nggak perlu kayak jalan berkilo-kilo untuk mendapatkan akses air bersih. Mungkin buat yang lagi nonton, kadang-kadang nih ada kebiasaan-kebiasaan yang itu mesti diselesaikan deh sekarang. Kalau misalnya kan suka ada tuh air minum kemasan yang cuma segelas-segelas gitu doang. Minumnya tuh cuma sesedot, abis itu dibuang. Apalagi kalau kondangan tuh biasanya kondangan. Ngumpul biasanya tuh air. Itu aku habisin. Kita orang-orang itu aku habisin. Santi gimana nih Santi? Katanya sama nih Kak, di sini juga krisis air bersih. Tapi kalau air biasa banyak. Wah, Santi di mana? Boleh ditulis mungkin ya, kamu daerah mana? Oke, apalagi nih? Lanjut lagi ya. Pernyataan berikutnya nih. Ya, pernyataan berikutnya. Gosip atau fakta? Ribuan manusia meninggal karena air tidak bersih. Ayo, gosip atau fakta? Tidak bersih. Fakta kayaknya. Ribuan manusia meninggal karena air tidak bersih. Menurut Kak Sugiantara apa? Gosip. Fakta kayaknya. Hah? Fakta. Gosip. Salah. Ribuan manusia. Menurut Safira apa? Aku bilang gosip. Salah. Siva? Siva bener nih. Kayak yang tadi kayaknya. Siva apa? Aku kick out Ya benar apa? Gosip atau fakta? Apa aja? Benar pokoknya Sama kayak Siva. Kak Safira deh. Gosip. Fakta. Gosip. Betul. Siva betul. Ini kayaknya Papa Jut Tadi ya. kan jawaban kami sama Pak Jut. Kenapa? Kurang panjang I-nya. Safira gosip, Siva tadi gosip. Gitu yang betul. Jadi faktanya nih ya, saya kasih tahu. Ada 1 juta orang yang meninggal setiap tahunnya karena krisis air bersih. Jadi bukan ribuan, ada 1 juta orang. Nah, ini sumbernya dari kalah angka. Iya, water.org. Dan yang lebih mengejutkan lagi ya, menurut Bang Ki-moon, ini mantan sekjen PBB-nya Bang Ki-moon ya, orang Cirende, bukan dong orang Korea. Dong. Orang Korea dong. Iya. Bahasa Koreanya dong pasti. Oh iya, bisa dong. Nanti. Annyeonghaseyo, kamsahamnida, harassenanda. Annyeonghaseyo. Lebih banyak orang meninggal karena air yang tidak aman dikonsumsi daripada orang yang mengalami kekerasan dan korban perang. Tuh. Wow. Air bersih tuh, jadi penting sekali. Iya, benar-benar. Ini jadi pengingat buat kita semua ini lebih banyak. ya. Kalau untuk kita yang masih suka boros pakai air, yuk kita mesti lebih bijaksana, lebih lebih mindful lagi dalam menggunakan air karena serem banget. Apalagi tadi bilang di tengah pandemi kayak sekarang kebutuhan air bersih juga jadi salah satu hal yang krusial banget kan, dimana mungkin kita harus sering-sering cuci tangan dan sebagainya. Nah, Shiva dengan fakta yang tadi udah disampaikan sama Papa Jut, kalau menurut kamu apa nih yang bisa kita lakukan dalam upaya menyelamatkan ketersediaan